Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Irisanto Putra dari Fakultas Hukum Pasundan Bandung. Dari kelas A, nomor NPM 201000050. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana. Pengertian dari hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksentasinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditelitik sangat penting eksentasinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitasi negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntunan tindak pidana yang ada setiap masanya. Sejarah hukum pidana. Dari zaman Hindia Belanda, berdasarkan sejarah dari tahun 1811 sampai 1814, Indonesia pernah dibawa kepemimpinan Inggris berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda lagi. Dengan Regeringsreglement 1815 dengan tambahan Suppleter Inscription 23 September 1815, maka hukum dasar kolonial tercipta. Agar tidak terjadi kesenjangan peraturan, maka dikeluarkan proklamasi 19 Agustus 1816 STBL 1816-05 yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu, semua peraturan bekas pemerintah Inggris tetap dipertahankan. Untuk orang primbon hukum, adat pidana masih diakui asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang pemerintah. Dan sekarang perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Hukum perdata, berdasarkan rumus hukumnya, pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana materi, substantive criminal law, dan hukum pidana formal, hukum acara pidana. Dan ada tujuan. Salah satu tujuan hukum pidana yang paling mendasarkan adalah memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat. Asas legalitas disebut dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi bahwa suatu perbuatan tindak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simon, peristiwa pidana ialah berbuat salah dan melawan hukum yang diancam pidana dilakukan seorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi, unsur-unsur peristiwa pidana yaitu sikap tindak atau perilakuan manusia masuk lingkup pelaku perumahan keadaan hukum pidana pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat pidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan ini dilakukan melanggar hukum kecuali bila ada dasar pembenaran didasarkan pada kesalahan kecuali bila ada dasar penghapus kesalahan. Yang selanjutnya, sikap tindak yang dapat dikenai sanksi. Sikap tindak yang dapat dihukum dikenai sanksi adalah perilaku manusia. Bila seekor singa membunuh seorang anak, maka singa tidak dapat dihukum. Terjadi dalam suatu keadaan di mana sikap tingkat tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang, pelaku harus mengetahui apakah sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut, tentu diketahui oleh yang melakukan bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang cacat mental. Kemudian dilihat dari perumusannya, maka prinsip pidana delik dapat dibedakan dalam delik formil. 1. Ada delik formil. Delik formil tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perilaku yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Misalnya, pasal 297 KUHP
Berdagangan wanita dan berdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Delik material. Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap, tindak, atau perilaku, misalnya pasal 359 KUHP, barang siapa karena kelainannya menyebabkan matinya seseorang. Nah, ini adalah sumber hukum pidana, yaitu kayak KHUP, undang-undang di luar KHUP, pidana adat, jurisprudensi, hukum internasional. Ini sumber-sumbernya. Selanjutnya, kaitan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma sebagai suatu sistem hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh, memiliki beberapa elemen, semua elemen saling terkaitan kemudian membentuk struktur. Filsafat. Berdasarkan dari kata philo dan sophia yang berarti mencintai pecinta atau kebijaksanaan, filsafat adalah induk dari semua ilmu karena filsafat hukum membahas masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum. Sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari timbale balik antara hukum sebagai gejala solusi dengan gejala-gejala sosial lain. Ada selanjutnya kriminologi. Secara etimologis kriminologis terdiri dari dua kata yaitu krimono, kejahatan, dan logos, ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi dan kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Terakhir ada politik. Menurut Sudarto, makna dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari polisi. Pada dasarnya, hukum merupakan produk politik. Hubungan hukum pidana dalam hal politik bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada membuat undang-undang kebijakan legalitif, kebijakan aplikasi, kebijakan yudikatif, dan pelaksanaan hukum pidana, kebijakan eksekutif. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin yang penting mengenai hubungan hukum pidana dengan ilmu lain, yaitu yang pertama sosiologi, kedua kriminologi, ketiga filsafat, keempat politik, kelima masalah pembaruan hukum pidana. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.